Halo semuanya, selamat pagi. Di dalam komputer, file itu direpresentasikan sebagai kumpulan bytes atau list of bytes. Sebagai contoh, kata hello seperti ini akan dicatat berupa kode ASCII. Kode ASCII dari H itu adalah 72, E itu 101, L 76, dan O ini 79. Nah, kode ASCII ini akan disimpan dalam bentuk bytes yang berupa bilangan biner. Jadi 72 ini disimpannya menjadi 01001000 seperti ini dan seterusnya. 8 digit dari bilangan biner ini disebutnya bit ya. Dan 8 bit ini akan menempati memori sebesar 1 byte. Jadi 1 byte itu adalah 8 bit, yaitu 8 angka bilangan biner. Jadi untuk menyimpan kata hello ini membutuhkan tempat sebesar 5 byte. 1 byte untuk 1 huruf. Kira-kira seperti itu. Di dalam bahasa Dart, byte itu direpresentasikan sebagai integer, mulai dari 0 sampai 255. Oleh karena itu, file dapat direpresentasikan sebagai list of integer. Contohnya seperti ini. Untuk gambar, satu pikselnya itu direpresentasikan dengan menggunakan 4 bytes atau 32 bit. 8 bit untuk alfanya, yaitu transparansinya, 8 bit untuk rednya, lalu 8 bit untuk greennya, dan 8 bit lagi untuk blue-nya. Ya, jadi masing-masing elemen ini A, R, G, dan B itu menggunakan 8 bit, yaitu nilai antara 0 sampai 255. Jadi untuk gambar dengan ukuran 500 x 500 nih, dengan color-nya yang 32 bit, itu akan mengambil tempat sebesar 1 juta bytes. Kalau disimpan dalam sebuah list, maka list tersebut akan berisi 1 juta bilangan integer. Jadi banyak banget ya. Nah, menggunakan list sebanyak ini tuh sangat tidak efisien ya, dan sangat mempengaruhi memori. Karena nilai integer di dalam Dart itu juga dapat memakan tempat sebesar 64 bit, jadi banyak banget ya, kalau menggunakan integer biasa. Itulah sebabnya kita menggunakan uint_list. Uint_list ini singkatan dari unsigned, yaitu tidak dapat negatif nilainya ya, integernya ini nggak bisa bernilai negatif. Lalu in-nya itu integer, 8-nya itu maksudnya 8 bit. Jadi integer yang ini tuh hanya 8 bit, bukan 64 bit. Jadi maksimum value-nya itu hanya 255. Lalu list itu maksudnya ya list ya. Jadi ini adalah list khusus, yaitu list integer yang hanya menggunakan 8 bit dan tidak dapat bernilai negatif. Jadi nilainya itu hanya 0 sampai 255. Jadi nanti ketika kalian berurusan dengan yang namanya file, kalian gunakannya ini ya, uint_list. Jangan menggunakan list of integer. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu buah contoh penggunaan uint_list ini di dalam Flutter. Salah satu penggunaan uint_list di dalam Flutter adalah ketika kita mengambil gambar atau file, lalu kita ingin mengirimkan lagi ke API. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita mengambil gambar, lalu menyimpannya dalam bentuk uint_list, lalu menampilkan gambarnya itu ke layar. Di sini saya mempunyai image, tipenya Xfile, nullable, jadi image-nya pertama-tama itu null ya. Lalu kita ke bawah. Di sini ada elevated button. Elevated button ini yang ini, pick image. Yang saya lakukan adalah saya mengambil gambar menggunakan image picker dengan source-nya itu dari galeri. Kalau misalnya berhasil, maka saya akan set image-nya itu dengan value atau gambar yang saya pilih. Lalu di bawahnya, saya cek kalau image-nya tidak sama dengan null, berarti ada gambarnya ya. Maka saya akan memanggil future builder, dan di sini saya akan memanggil metode read as bytes dari objek image. Kalau kalian lihat, di sini read as bytes itu akan mengembalikan nilai uint_list. Setelah mendapatkan datanya, maka saya akan tampilkan dalam bentuk kontainer ya. Di sini saya tampilkan di decoration image. Image-nya itu menggunakan memory image. Memory image ini akan meminta parameter bytes yang tipenya itu adalah uint_list. Maka di sini kita berikan data dari snapshot-nya. Kalau misal image-nya null, saya hanya tampilkan kontainer berwarna abu-abu seperti ini aja. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Mudah ya? Sekian penjelasan saya mengenai uint_list. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.